Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat pagi. Jadi kali ini kita akan membahas ya, pertemuan ke-8 ya. Jadi ini pertemuan pertama kita, setelah UTS ya, dan kita lakukan secara jarak jauh seperti ini dan seperti biasa, saya akan memberikan sedikit ya, tidak tidak banyak, sedikit materi ya, sebagai pengayaan, tetapi, porsi praktek ya atau praktisnya kalian itu akan diperbanyak. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai requirement analysis ya. Jadi bagaimana menganalisis kebutuhan sistem informasi yang ingin dibangun atau yang dibutuhkan oleh pengguna. Oke, bahan-bahan yang kita adopsi masih sama uh, pada mata kuliah proyek perangkat lunak ini. Jadi banyak bahan yang kita ambil dari uh, teknik informatika ITB ya. Nah, di sini materi yang akan dibahas adalah requirement analysis atau bagaimana menganalisis kebutuhan pengguna, bagaimana mengenali kebutuhan pengguna menjadi sebuah solusi, termasuk bagaimana mendesain dan menguji cobanya. Oke, gambar ini mungkin kalian sudah sering temui ya. Gambar ini banyak ditampilkan ketika membahas materi ini. Kalau kita lihat gambar ini mencoba menjelaskan bagaimana kompleksnya komunikasi yang terjadi ya, pada sebuah proyek sistem informasi yang melibatkan banyak stakeholder. Ya, namanya tree swing story ya. Jadi ayunan pohon ya. Nah, sebenarnya nah kalau kita lihat modelnya seperti komik, tapi sebenarnya juga tidak menggambarkan cerita ya. Versinya bisa berbeda-beda. Intinya ingin memperlihatkan, maksudnya adalah komunikasi tersebut sangat kompleks dan misunderstanding itu sangat mungkin terjadi ya. Dan kenapa ini ditampilkan? Supaya kita paham dimanapun posisi kita ke depannya ya, misalnya kita sebagai analis atau mungkin saja kita sebagai programmer ya, kita harus memahami secara luas bahwa masalah ini bisa saja terjadi dan kita tidak fokus kepada uh, uh, kita tidak hanya terfokus atau terpaku kepada satu dimensi tertentu, tapi kita harus memperhatikan beberapa dimensi lain yang mungkin miss ya dalam komunikasinya. Ya, coba kita lihat beberapa ya. Yang pertama yang di kiri atas adalah bagaimana customer menjelaskan requirement mereka atau kebutuhan mereka. Ketika kita tanya user langsung ya, end user, apa yang kalian butuhkan, software apa yang kalian butuhkan, sistem informasi apa yang kalian butuhkan, tentunya jawabannya ya sangat requirement yang dibutuhkan akan terlihat overestimate ya. Oke, saya butuh software yang bisa begini ya. Jadi mimpi-mimpinya akan disebutkan di situ. Ya. Nah, tentu saja mungkin saja yang disebutkan itu belum tentu adalah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya. Saya ingin software yang tampilannya bagus, ada animasinya, dan bisa diakses dari komputer jarak jauh. Itu saja sudah agak miss ya. Nah, jadi kita perlu memahami apa keinginannya. Keinginan di sini adalah tanda kutip. Keinginan user itu belum tentu semuanya adalah solusi. Jadi itulah apabila end user langsung dipertemukan ke programmer, di mana programmer itu sifatnya langsung mengeksekusi langsung mengeksekusi permasalahan ya, menjadi sebuah software, itu akan terjadi banyak
hal yang tidak diinginkan di situ ya. Oke, jadi ini perlu juga dipahami ya. Oke, kemudian project leader. Bagaimana project leader memahami ya? Project leader tentu saja dia akan mengelola sumber daya yang akan membangun sistem informasi atau mengelola pengguna-penggunanya ya, oke, atau manajemen proyeknya ya. Nah, dia akan membuat sebisa mungkin itu menjadi hal simpel dan terukur ya. Dia harus menuangkannya dalam kontrak bagaimana semuanya menjadi mudah dipahami, ya, simpel, terstruktur dan terukur ya. Nah, di situ saja bisa terjadi uh, bias ya, bisa terjadi miss ya, menginterpretasikan apa kebutuhan user. Ya. Nah, bayangkan kalau di situ saja sudah terjadi miss, ke belakangnya itu akan sangat terdampak ya, sampai karena prosesnya masih panjang. Nah, kemudian kita menuju ke sistem analis ya. Nah, sistem analis ya. Jadi orang-orang pada sistem analis mereka terbiasa mendesain ya, apapun solusi atau permasalahan yang diberikan, mereka bisa mendesainnya ya. Meskipun desainnya itu kompleks. Nah, ilmunya juga mereka akan diperbaharui bagaimana perkembangan mengatasi masalah-masalah yang kompleks misalnya. Even solusinya sederhana. Oke, jadi ini juga harus disadari ya. Dan ketika sebenarnya solusi tersebut bisa diselesaikan dengan permasalahan yang mudah, ya, tetapi mungkin terbawa arus oleh desain yang kompleks, ya, yang mungkin untuk solusi yang lebih besar, nah itu bisa juga menjadi problem ya, itu kompleks ya. Oke, kemudian programmer ya, menulis kode ya tentu saja di dunia programming ya, dunianya bergelut dengan teknologi atau perkembangan programming ya, bahasa pemrograman ya, compiler ya, kemudian user interface dan seterusnya ya. Ya, sama, hampir sama di kategori analis ya. Bisa saja sebuah solusinya tidak membutuhkan teknologi yang terlalu kompleks. Nah, tetapi karena loyalitinya terhadap dunia programming akan mengikuti teknologi tertentu misalnya atau yang terbaru atau yang sejenisnya, nah bisa saja solusinya menjadi semakin kompleks. Penelusuran permasalahannya nanti akan menjadi semakin rumit. Oke, nah, seperti ini kira-kira terjadinya miskomunikasi di situ. Nah, kemudian bisnis konsultan. Konsultan itu bahasanya pasti konsultan bisnis bagaimana menjelaskan klien itu pasti akan membuat suatu statement yang optimistis. Ya. Oke, nah ini nggak tahu posisi kita sebagai apa ke depannya, apakah sebagai konsultan atau kita sebagai klien ya. Kita harus paham bahwa memang seperti itulah nature dari bisnis konsultan ya. Oke, kemudian dokumentasi ya. Di bawah nih dokumentasi. Nah, ini masalah yang sering terjadi ya. Sudah terlalu banyak desain ya, kemudian kode yang dibuat tetapi tidak ada dokumentasinya ya. Jadi, nah ini bisa dilihat dari sudut pandang apapun. Ya. Kalau kita sebagai programmer atau developer, melanjutkan kode yang seperti ini akan sangat rumit. Kita harus reverse engineering, ya, mengenali lagi apa sih maksud kode-kode ini. Ya. Kalau kita sebagai user misalnya, atau apa project management unit, ya, ketika tidak ada dokumentasinya, ya, maka ini akan sulit kita melanjutkan project software ini ya, ke tahapan atau project yang kedua misalnya. Ya. Nah, ini perlu dipahami pentingnya dokumentasi dan ya mungkin tidak ini juga tidak over documented ya. Jadi jangan sampai proyeknya skalanya kecil, kita menuntut dokumentasi yang sangat jelas, sangat detail, ya, sehingga waktunya terbuang banyak untuk mengelola dokumentasi. Ya. Oke, jadi inilah
arsitek, desain ya. Jadi seni, memang seni untuk mendesain tersebut ya. Kita harus tahu yang mana yang difokuskan, yang mana yang perlu direndahkan prioritasnya. Oke, dan seterusnya kalian bisa baca ceritanya di berbagai sumber ya. Di artikel-artikel itu banyak yang menceritakan ini dengan berbagai versi, bahkan gambarnya pun bisa berbagai versi. Oke, dan ketika kita sudah terjun ya, ke dunia development sistem informasi, kita harus paham bahwa bisa saja hal itu terjadi ya, jadi kita harus selalu mengingat bahwa ini bisa terjadi. Nah, kemudian bagaimana mengenali ya, atau memperoleh requirement dari sistem informasi yang ingin dibangun ya. Jadi di sini ada 3 aspek ya. Jadi bahan ini dibuat oleh almarhum Bayu Hendrajaya, Kaprodi Magister Informatika ITB ya. Jadi ada user requirement ya, system atau technical hardware requirement, ada business requirement and or business rules. User requirement apa yang dikatakan oleh pengguna, dia ingin apa. Tentunya itu menentukan hardware apa, requirement hardware-nya apa, bagaimana ya. Nah, usernya mobile, ya hardware-nya harus bagaimana. Nah, tidak mungkin kita memberikannya PC desktop misalnya. Dan softwarenya fungsi-fungsi apa yang dibutuhkan, fitur-fitur apa yang dibutuhkan. Kemudian sistem atau technical hardware requirement. Oke, jadi misalnya di sebuah organisasi ya, sudah ada sistem di situ, ya, sudah ada server di situ. Ya. Oke. Nah, tentunya atau sudah ada platform yang digunakan di situ, itu juga menjadi requirement. Ya. Jangan sampai kita membuat software yang jauh dari standar atau platform yang ada di situ sehingga tidak bisa di-deploy nantinya. Ya. Itu juga bisa menjadi requirement. Kemudian business requirement, aturan organisasi, ya, kebutuhan bisnis atau policy-policy yang ditentukan. Ya. Misalnya ya, kita membuat software tetapi tidak boleh menyimpan data pribadi misalnya. Ya. Itu harus menentukan. Itu akan juga masuk ke hardware requirement. Ya. Hardware requirement misalnya harus digunakan dalam lingkungan kantor misalnya. Kemudian software requirement harus dienkripsi misalnya. Ya. Itu menjadi 3 dimensi ini perlu kita perhatikan ya, dalam menentukan requirement konfliknya nanti. Nah, setelah list requirement sudah ada, ya, mungkin abstraksinya masih tinggi, ya, kita perlu membreakdown requirement itu menjadi requirement yang lebih kecil lagi. Nah, seperti misalnya di atas ada permasalahan pengelolaan dokumen, ya, maka kita butuh solusi software untuk pengelolaan dokumen. Nah, pengelolaan dokumen itu masih terlalu abstrak, perlu kita detailkan. Pencarian dokumen, ya, kemudian storage dokumen, ya, indexing dokumen, itu requirement-nya tergantung kebutuhan. Semakin detail kita mencari kebutuhan. Jadi kita kategorikan seperti itu. Mengkategorikannya juga bisa berbeda-beda. Umumnya berdasarkan functionality. Nah, ini satu fungsi yang sama kita kategorikan menjadi requirement 1 misalnya. Tetapi bisa saja yang lain. Ya. Bisa saja mengkategorikannya berdasarkan unit kerja. Ya. Nah, bisa saja seperti itu. Tidak menutup kemungkinan. Jadi yang mengetahui adalah yang melakukan analisis terhadap requirement-nya tersebut. Jadi kita kategorikan, ya, kemudian kita breakdown lagi menjadi requirement yang lebih kecil. Setiap requirement yang detail tadi itu diimplementasikan ya, solusinya dalam bentuk desain. Ya. Jadi kita membuat desain solusi
untuk mengatasi requirement atau memenuhi requirement yang pertama. Oke, ini desainnya masih di level atas tentunya ya. Sama seperti di pelajaran database, ya. Entity relationship diagram, itu ada level konseptual, ya. Kemudian ada logical, ya, dan ada physical. Yang pertama adalah konseptual dulu. Kemudian baru didetailkan. Desain ini, ya, secara garis besar desainnya seperti ini. Bagaimana desain teknisnya? Itu baru diturunkan. Ya. Kemudian ini bisa many to many. Ya. Bisa saja ada dua desain di level atas yang berbeda, tetapi desain teknisnya bisa ditangani oleh satu desain yang sama. Ya, bisa juga ataupun sebaliknya. Ya. Ya, jadi ini dari sisi desainnya kalian bisa melihat bab desain yang dulu pernah kita bahas. Ada desain komponen, kemudian ada desain user interface, ya, ada seterusnya, ada desain jaringan gitu. Nah, detail desain ini selanjutnya diimplementasikan ke dalam coding ya. Nah, ini programming dilakukan di sini. Oke. Jadi ada requirement analysis, ya, ada system designer, kemudian di sini ada programmer. Kita lihat sudah berbentuk dalam modul-modul. Jadi meskipun software kita besar, itu kita bisa kerjakan secara modular seperti itu. Ya. Bisa dikerjakan oleh banyak tenaga sekaligus, bahkan mungkin saja bisa paralel. Nah, selanjutnya coding ini perlu dites tentunya, memastikan tidak ada bug nantinya. Jadi setiap komponen coding yang terkecil ini dilakukan unit testing. Unit testing akan menguji fungsionalitas tersebut secara white box ya. Secara ya benar white box. Nah, jadi biasanya sudah disediakan toolsnya. Ya. Kita bisa menulis kode untuk melakukan pengujian terhadap software. Ya. Jadi fungsi-fungsi intinya kita uji, ya. Kemudian dibuat unit testingnya. Nah, itu bisa kita run. Ketika semuanya berjalan baik, maka tidak ada bug di sana. Ketika kita memodifikasi programnya, jalankan lagi unit testingnya, semuanya berhasil, tidak ada bug di sana. Nah, ini untuk komponen-komponen terkecil. Nah, nantinya setiap komponen terkecil ini ya, akan dipaketkan. Ya. Nah, akan dipaketkan software-softwarenya. Oke. Nah, dalam mengkategorikan package ini ya, juga berdasarkan functionality. Ya. Oke. Functionality dari sisi sistemnya, gitu. Dari sisi sistemnya. Oke, jadi dipaketkan misalnya package 1 ya. Dan ketika diintegrasikan modul-modul tersebut, maka perlu dilakukan integration testing. Bisa saja unit testingnya semuanya berjalan berhasil, tapi ketika sudah dikoneksikan, ya, maka di situ misalnya terjadi kesalahan. Ya. Nah, jadi perlu dilakukan integration testing ya, ketika software tersebut disatukan dalam sebuah paket software. Nah, ini gambaran complete programnya, ya, terbagi menjadi paket-paket program kecil, ya. Kemudian diuji masing-masing paketnya dengan integration testing, dan terakhir dikembalikan lagi ke pengguna. Jadi dari pengguna menyebutkan apa kebutuhannya, diramu oleh sistem analis, ya, sistem designer, kemudian programmer, ya, tester, ya, quality control, ya, diramu seperti itu. Ya. Kalau mengikuti alur yang baik dan mekanisme komunikasi yang baik dan tidak ada misunderstanding, seharusnya kan software yang di-deliver itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tetapi diuji lagi di sini, dikembalikan ke user, apakah user benar seperti ini yang diinginkan. Ya. Nah, jadi dilakukan user acceptance test. Apakah
user menerima solusi yang diberikan seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau di integration testing, unit testing, ya, ini bisa dilakukan secara white box ya oleh developer. User acceptance test ini dilakukan secara black box ya. Sebisa mungkin user yang mengujinya adalah benar yang representatif, benar dia yang akan menggunakan ya, atau expert yang sudah mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Dan di setiap tahapan ini kita harus ingat bahwa tadi bisa saja terjadi miskomunikasi. Ya. Jangan sampai kita terlalu dalam ya, pada sebuah teknologi, metode ya, di bagian yang kita tangani ya. Nah, tapi kita harus kembali lagi tujuannya apa ya? Tujuannya apa? Ya meskipun solusinya sederhana, kalau menjawab tujuan ya itulah yang terbaik. Bahkan itu idealnya seperti itu, sesederhana mungkin untuk menjawab tujuan ya. Oke, seperti itu ya. Nanti akan diberikan kasus ya. Kemudian kalian akan melakukan requirement analysis ya. Nanti kasusnya akan saya jelaskan ya. Jadi demikian materi kali ini ya. Semoga bisa dipahami ya. Dan selanjutnya kalian bisa mengajukan pertanyaan ya. Dan kalian juga bisa mengajukan komentar ya di Classroom. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.